Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan, kita boleh duduk. Start dari finish work. Kita bukan menuju finish, tapi kita start dari pekerjaan yang sempurna Tuhan Yesus Kristus. Minggu lalu kita sudah mendengar bahwa prosperity, kemakmuran Kristus oleh darahnya kita terima. Gak ada yang miskin, saudara. Dan kita bersyukur sekarang juga kita terus memandang Yesus. Duduk, mengambil yang terbaik, mendengar, pasti ada solusi, pasti ada jalan. Karena Yesus adalah jalan. Ketika dia di kayu salib, tadi kita mendengar bahwa dia anak domba yang disembelih, yang nilainya jauh lebih banyak daripada darah lembu, sapi, atau apapun juga korban di perjanjian lama. Ketika dia diberikan anggur dan mur untuk analgesik, ya, untuk apa tuh? Untuk painkiller. Ya, dia menolaknya. Ya, lalu mereka dikatakan memberi anggur bercampur mur kepadanya, tapi ia menolaknya. Dia bahkan menolak kalau supaya nggak terlalu sakit gitu. Orang kesian sama dia di kayu salib. Ya, anggur mur itu untuk analgesik, supaya misalnya orang sakit diberi narkoba atau diberi penahan sakit. Yesus menolaknya, saudara. Jadi Yesus benar-benar menanggung sakit penyakit saudara dan saya. Itu aja poinnya. Ya, saudara perkatakan, kalau saudara berkata apa misalnya kaki saudara yang sakit, saudara berkatakan kaki Kristus. Dia sudah tangguh. Kalau kepala saudara yang sakit, katakan kepala Kristus. Kita menolak semua hal-hal yang lalu, yang kebenaran-kebenaran atau sistem dunia itu. Ya, kalau Tuhan wajarlah masuk angin, sakit kepala. Nggak bisa, itu aja. Setiap sel, setiap jaringan, anggota tubuh saya termasuk kepala, sama seperti Yesus di surga. Demikian saya di bumi. Amin. Ya, kita memiliki masa depan. Kita memiliki hikmat untuk masa depan tuh, luar biasa ya. Kalau orang bilang, apa sih hikmat? Apa sih hikmat Kristus? Kita tahu orang lain tidak tahu, yaitu masa depan. Saudara nggak perlu takut kehabisan waktu. Saudara makin banyak waktu, saudara makin dimudahkan. Makin tambah kekuatan. Makanya jangan pernah berpikir sebaliknya, itu poinnya. Dan kita sudah dengar begitu banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang mengalaminya. Yeremia 29 ayat 11. Ayat yang terkenal. Ya. Tuhan itu tahu, dia bilang. Kalau Tuhan tahu, dia kasih tahu buat kita. Rancangan-rancangan, plan. Kalau arsitek tuh bikin plan, bikin gambar tuh. Blueprint atau maket yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan punya rancangan. Sama-sama Tuhan punya rancangan buat saudara. Sebut nama saudara sendiri. Buat Melki. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan shalom. Bahasa Ibraninya. Peace of mind. Bukannya stres, khawatir, gelisah, nggak bisa tidur. Bukan. Rancangan Tuhan peace of mind. Kekayaan, kemakmuran, kesehatan. Itu damai sejahtera. Arti dari damai sejahtera. Dan Tuhan sudah pikul di kayu salib yang lemah, yang stres, yang khawatir, yang gelisah, yang cemas. Hal-hal yang buruk. Bukan rancangan kecelakaan. Saudara bisa katakan, saudara sudah ditebus dari kecelakaan. Saya sudah ditebus dari kecelakaan. Banyak orang yang dikit-dikit celaka. Dikit-dikit jatuh. Ya apalagi, ya orang ngomong ya, ini kemarin ya ketemu teman. Padahal dia pelari sama-sama saya. Wah, kalau udah ada umur, udahlah pakai tongkat. Orang tua kalau jatuh
Jangan sampai jatuh. Ya benar sih, siapa yang mau jatuh gitu. Tapi pemikirannya adalah pemikiran cara dunia. Makin lemah. Sekarang mindset kita di metanoia, bukan, makin kuat. Naik terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali. Firman-Nya bilang begitu. Berlari tidak menjadi lesu, dan berjalan tidak menjadi lelah. Tapi Pak, itu di luar pemikiran, di luar sistem dunia, di luar apa yang kita pelajari. Ya memang, firman Tuhan itu tidak di bawah matahari, di atas matahari. Ya. Makanya kita ditebus dari kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan gak bilang gini, hari depan buat anak muda penuh harapan. Nggak bilang begitu. Setiap saudara mendengar dan saya mendengar firman Tuhan, kita memiliki hari depan. Satu hari dari sekarang tuh hari depan. Seminggu dari sekarang hari depan. Sebulan. 10 bulan. Setahun. 10 tahun. 20 tahun dari sekarang. Itu hari depan. Yang penuh harapan. Good days. Hari-hari yang baik, sama-sama kata hari-hari yang baik. Buang yang lama. Saya sudah ditebus. Saya kebenaran Allah dalam Kristus. Hari-hari saya baik. Ya bukan penilaian manusia ya, penilaian menurut ukuran Tuhan. Kita sudah belajar. According to His riches in glory. Dari kekayaan dan kemuliaan yang menurut ukuran Tuhan. Saudara, kita tinggal terima aja. Dan bagi Tuhan, Tuhan gak kekurangan waktu. Nah, kita sekarang lihat bahwa Yesus itu jalan untuk semua rancangan Tuhan itu. Kita udah dengar apa yang kita peroleh dari nearness, kedekatan, yaitu kedekatan itu sendiri. Tuhan tuh dekat di dalam kita di dalam Yesus. Ya, Tuhan Yesus di dalam diri kita itu on the third day itu kebangkitan, bukan kejatuhan. Kita nggak melihat kekuburan, turun, kurvanya turun. Enggak, kita melihat naik, kurvanya naik. Kenapa? Bangkit. Kita hanya tahu kebangkitan dan hidup, bukan kematian, mandangnya ke bawah, enggak, kita memandang ke atas. Gereja New Christian Church, kita gereja GCB, itu memiliki apa? Memiliki destiny, bukannya acak-acakan gitu. Tujuan Tuhan di akhir zaman ini memulihkan gerejanya. Amin. Nah, kedekatan itu, ya kita kalau hari ini bicara tentang Tuhan Yesus saja berdoa. Nah, kita lihat ya, dia aja doa itu tangan terbuka menerima, saudara. Menerima apa? Menerima suplai surga. Yesus sebagai manusia hanya berbuat apa yang Bapa kerjakan gitu. Nah, kita pelajari juga. Ya, kita melihat Tuhan Yesus berdoa di Matius 14 ayat 22, 23. Ya, ini setelah 5 roti 2 ikan dimultiplikasi, digandakan, 5.000 orang makan sampai kenyang. Tuhan enggak. Artinya gini, saudara. Tuhan itu ya kalau mau populer kan, kalau udah 5.000 orang cuman laki-laki plus istrinya plus anak-anaknya mungkin dikatakan 12.000 orang berbondong-bondong ikut Yesus. Itu kan populer Yesus ya. Disuruh pulang malah. Artinya apa? Tuhan Yesus memberitakan kabar baik, betul. Tapi bukan, ya artinya banyak bukan salah ya. New Christian Church mungkin 40-30 ribu, 40 ribu orang jemaat yang mendengar dari seluruh dunia. Tapi kabar baik itu diberitakan. Ya sudah, itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang.
ya suruh pergi duluan. Ini udah sore karena udah siang makan 5.000 orang, murid-murid juga capek, bagikan makanan, ya. Sementara itu ia menyuruh orang banyak itu pulang, ya, suruh pulang. Kenapa? Ya, ayat demikiannya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ya, karena Yesus tahu, ya, waktu mereka ke seberang itu murid-murid si jelek ya berusaha menghalangi, ya badai, ya gelap, ya gelombang, angin sakal, ya. Dan ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ya, jadi kita melihat, ya, kalau dengan doa kita bisa terbuka kepada Bapa. Ya, dia berdoa masalah besar, ya. Masalah di depan tapi ada solusi gitu maksud saya, ya. Angin badai kalau di tengah laut, murid-murid kan pergi tuh, udah di tengah-tengah, angin dari depan, perahu mau ke depan, ya angin dari depan, ya susah, ya angin sakal disebutnya. Jadi kehidupan orang mungkin merasa kok nggak ada jalan, kok nggak bisa tembus, kok gelap, kok badai, kok terpuruk. Tapi Yesus ada jalan. Nah, saudara, kata doa ini kan tadi saya katakan, berdoa itu apa sih? Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Lord, I cannot, but you can. Nah, you can itu kita terima supply Tuhan. Berserah, terima. Bukan hanya berserah yang jatuhnya pasrah gitu. Bukan. Tuhan gak kasih yang buruk. Berserah dan terima. Terima apa? Terima jawaban. Ya, terbuka. Coba kita lihat di Lukas 6 ayat 12-13. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kita lihat Yesus berdoa untuk apa? Untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Ya, karena ayat 13-nya bilang, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Untuk memilih 12 rasul, ia berdoa. Ya, keputusan-keputusan penting. Artinya saudara, ada orang bilang gini, oh orang kasih karunia, ya disebutnya hyper grace, dibilang nggak berdoa tuh katanya. Siapa bilang? Kita berdoa dengan menerima, bukan dengan tuntutan. Doa lu semalam-malaman. Tuh Yesus malam-malaman. Bukan begitu, saudara. Tapi dia berkatakan, terbuka, menceritakan. Mungkin dari murid-murid dia bilang, Tuhan, ini si Petrus gimana nih? Si Yohanes, mungkin berkata seperti begitu aja. Gimana menurutmu? Apa yang harus saya lakukan? Tuhan, kau tahu saya nggak sanggup. Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Yang paling tersembunyi, yang rahasia dalam hidup kita. Dia mengenal kita sempurna. Kan di seru-seru kita bilang, dia lalu mengenal kita sempurna. Dan dia mengasihi kita sempurna. Ya, saya ulangi ya. Dia mengenal kita sempurna, luar dalam. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan dia mengasihi kita sempurna. Sehingga kita lihat. Ya, dan dia nggak akan membiarkan kita kan. Dia tanggung kok. Coba kita lihat Lukas lagi. Lukas 22 ayat 41. Kemudian dia menjauhkan diri dari mereka. Dari murid yang ikut di Taman Getsemani nih. Cerita ini sekarang. Dari Petrus, Yohanes, Yakobus. Kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lempar batu ya paling 20 meter, ya nggak sampai lah 10 meter, 20 meter lah ya paling jauh. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, berarti Tuhan bisa, sanggup, mau. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku,
melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Apa yang Bapa kerjakan dia lihat gitu. Itu yang dia kerjakan. Aman nggak? Aman. Ya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Nggak, kadang kita lemah. Tapi kita komunikasi dengan Tuhan. Membuka pembicaraan. Menceritakan. Kayak dalam kehidupan kita sebenarnya nggak perlu ya. Kadang-kadang ya kalau banyak orang kan nggak bisa konsentrasi mungkin ya. Mungkin kalau sendiri atau di jalan atau di mana, anytime, kita bisa berkomunikasi. Kita bisa menceritakan. Kita bisa memperkatakan firman. Kita bisa menyadari sepenuhnya kesadaran Kristus. Dan kesadaran itu, ya tadi Pastor Lian yang sampaikan. Kayak kalau kita duduk kemarin, duduk sama teman, dia ngerokok gitu kan. Ya asapnya nempel ke baju berokok. Ya Pastor Lian cerita, ya masuk ke lift, banyak beberapa perempuan masuk pakai apa tuh parfum mahal, istrinya pulang, kok bau parfum nempel. Ya saudara, nah bau harum Kristus itu nempel saudara dalam kehidupan kita. Kayak lagi ya, di Getsemani sebagai manusia yang dia harus menanggung dosa manusia, dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir. Overpayment, lebih-lebih. Nggak punya dosa, nggak buat dosa, nggak ada dosa di dalam dirinya. Nggak ada sama sekali. Jadi dosa. Tuhan membenci dosa, memalingkan mukanya Bapak. Itu berat saudara. Bagi Tuhan Yesus itu ngeri. Ya, diludahin sama pencipta, dicambukin sama yang diciptakan, ditinju, dimahkotai duri, pikul salib, dipantek, dipaku, kaki, tangan, ditusuk lambungnya. Dia harus melewati itu semua. Yang mestinya kita terima. Karena itu bukan berat lagi. Ya, itu menakutkan sampai peluhnya seperti titik-titik darah dikatakan. Di Taman Getsemani. Menanggung semua dosa-dosa kita. Menanggung semua kutuk, penyakit, kelemahan, kemiskinan, kegagalan, kematian demi kematian. Saudara, ketika kita bilang, saya diberi kesehatan, saya diberi kekuatan, di Kristus ada kekuatan saya, Kristus ada kesehatan saya memiliki hidup kualitas Kristus. Itu bukannya merugikan Tuhan, saudara. Itu memuliakan Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Setiap aspek, setiap area, setiap dimensi, setiap spektrum hidup kita. Belum kelihatan, Tuhan diberkati saya. Ya, itu memuliakan Tuhan. Kenapa? Dia udah bayar. Saya selalu contohkan, Tuhan sudah bayar kita misalnya masuk ke restoran all you can eat. Sudah dibayar. Tinggal tahu kan, di all you can eat semua boleh udah dibayar, udah tinggal makan, udah tinggal ambil. Ada 100 jenis makanan dan minuman. Kalau cuman makan timun acar doang, itu nggak berterima kasih sama yang bayarin gitu. Ya mungkin contohnya nggak terlalu ini ya. Tapi ketika kita makan, menikmati apa yang sudah dibayar, yang bayar juga seneng. Wah, ya, nggak rugi nih bawa Pak Melki nih.
makannya banyak. Ya, dia happy gitu. Nah, Tuhan sudah bayar semua. Tapi kalau sebaliknya, enggak lah, nggak mungkin Tuhan sebaik itu. Tuhan mah kasih saya penyakit, Tuhan kasih saya kemiskinan, Tuhan mengizinkan kegagalan demi kegagalan. Ya sama aja. Sama aja tuh waktu di restoran all you can eat, Tuhan kasih sakit perut, makan ini sakit alergi, makan ini celaka, ambil makanan itu kepleset. Saudara percayalah, saudara lebih baik dikenal, bukan lebih baik ya, pilihlah saudara dikenal orang sebagai orang yang diberkati. Karena lawannya berkat adalah kutuk. Sayang, kita nggak usah malu atau gengsi atau rasa sungkan gitu sebagai orang yang dikenal sebagai orang yang diberkati. Orang dunia senang banget kalau bilang, wah ini orang hoki nih, hoki beruntung, apa-apa dia beruntung. Berkat itu jauh lebih daripada itu semua, saudara. Bukan hanya persoalan uang. Semua aspek, semua area, semua dimensi, semua spektrum kehidupan kita. Amin. Karena itu kita mengambil keputusan-keputusan dari surga. Kayak tadi Tuhan Yesus kan connect sama Bapaknya. Yohanes 5 ayat 19-21. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jadi saudara, ketika sekarang saudara dan saya hanya terima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah dan berserah terima suplai Tuhan, Tuhan Yesus aja lakukan begitu sebagai anak Allah. Tapi sebagai waktu dia jadi manusia, sebagai manusia 100%, ya, jikalau ia tidak melihat Bapaknya mengerjakannya, dia aja ambil semua suplai dari Bapaknya yang di surga. Makanya dikatakan keputusan-keputusan dari surga. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itulah juga yang dikerjakan anak. Tuhan Yesus aja nggak gengsi. Dia nggak bilang gini, saya kerjakan nih untuk Bapa. Ya betul. Dia rela tadi di Taman Getsemani menyerahkan dirinya. Tapi apa yang dia kerjakan itu semua suplai Bapa. Ini dia bilang sendiri, jawab kepada murid-muridnya. Ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak. Dia menyadari, saudara dan saya menyadari bahwa saya orang yang paling dikasihi. Hal-hal yang baik terjadi, hal-hal yang luar biasa terjadi ketika sadar kita tahu bahwa Bapa mengasihi kita. Seperti Yohanes, saya paling dikasihi. Ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Ya, dia akan tunjukkan, saudara, nggak perlu takut. Allah yang mengerjakan di dalam saya, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Kalau saudara nggak sanggup, saudara jatuh, saudara punya masalah, saudara punya persoalan, Allah mengerjakan di dalam saya, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Amin. Ya, itu baca aja. Tuhan tunjukkan dan dia mengerjakan. Dia Bapa dan Yesus adalah satu. Sebagai Allah 100%. Bahwa ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang mujizat. Jadi sebenarnya Tuhan kasih rahasianya. Yang penting kita apa? Percaya benar. Amin. Ya. Tuhan berikan segala sesuatu kepada kita. All things. Yohanes 3 ayat 35. Sebab sama seperti Bapa. Ayat 21-nya belum ya tadi Mika. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang mati dibangkitkan. Mati bangkit itu bukan sulit lagi. Manusia nggak bisa buat.
Ya, karena Tuhan adalah kebangkitan dan hidup, hanya Yesus. Oke, kita lewat ya. Tadi kita katakan Bapak, Yohanes 3:35, Bapak mengasihi anak. Bapak mengasihi saya. Jadikan personal, saudara. Dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Kepada Yesus, Yesus menyerahkan segala sesuatu dari dirinya kepada kita. Dan kita terima semua. Sama-sama katakan, saya terima semua. Biar yang sakit saya sembuh sekarang. Biar yang mengalami masalah apapun, permintaan apapun, terobosan terjadi. Jadi nggak perlu merasa ngerugiin Tuhan gitu kalau kita ambil dari Dia. Karena memang supply-nya jalan terus, sudah dibayar, sudah selesai. Justru kita belajar untuk ambil. Sampai itu meluap dalam diri kita. Seperti mata air yang tidak habis-habis kan dibilang kan. Kalau kita ambil, minum dari Tuhan, itu menjadi mata air yang terus mengalir. Pertama-tama ya kita nikmati lebih dulu kan kesegaran itu. Dan semua orang akan menikmatinya. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi Tuhan menyerahkan bukan ini aja ya Melki, yang ini enggak. Tuhan bilang menyerahkan all things, segala sesuatu. Ya itulah ketika kita menyadari kedekatan ya melalui doa. Doa itu sekali lagi ya, itu bukan tuntutan, itu supply. Amin. Ya seperti Daud, lanjutnya. Dia selalu hang out dibilang, terus bersekutu, berbicara, intim. Makanya disebutnya hatinya Yesus itu sebagai pusat. Apa-apa Yesus sebagai pusat. Dia merindukan, hatinya merindukan tabut, yaitu ark yang menggambarkan Yesus. Ark itu apa? Tabut perjanjian. Untuk di Yerusalem, untuk ditaruh di Yerusalem. Ketika dia masih belum punya duit, belum punya apa-apa, belum punya kekuasaan. Dia baru niat aja. Tuhan bilang, nih orang, aku temukan sebagai orang yang berkenan di hatiku. Di perjanjian lama. Kesadarannya apa? Kesadaran hidup di dalam perjanjian baru. Yesus. Saudara dan saya, Yesus sudah mati di kayu salib. Dan dia tinggal di dalam diri kita. Kita bait Roh Kudus. Kalau kita menempatkan Yesus dalam setiap aspek, setiap area, setiap dimensi, setiap spektrum hidup kita, masa sih Tuhan celakain gitu, bikin bangkrut, bikin sakit. Tapi Pak kan buktinya saya sakit. Makanya disediakan bilur Yesus menyembuhkan, udah gitu aja. Kita nggak perlu usut-usut, nih karena saya bikin dosa, nggak ada urusan, dosa sudah diberesin. Sakit solusinya apa? Bilur Yesus telah menyembuhkan. Tapi sakit Pak, kepala saya misalnya, saya memiliki kepala Kristus, saya memiliki saraf-saraf Kristus. Saya terima Tuhan. Jangan terima hal-hal yang buruk. Kalau gitu Pak nggak boleh makan obat. Makan aja. Bukan obat yang menyembuhkan. Tuhan berkati obat ini. Kalau gitu nggak boleh ke dokter. Pergi aja. Karena Tuhan nggak membuat kita stres, khawatir, gelisah, cemas. Tapi kita mengandalkan Yesus. Ini obat ini manjur nih. Dokter ini paling hebat. Itu namanya mengandalkan itu. Kita nggak mengandalkan itu. Ya puji Tuhan aja bisa punya duit, bisa bayar dokter misalnya. Ya jalanin aja, happy-happy. Dan tetap yang menyembuhkan Tuhan. Oh nggak bisa Pak, dokter yang nyembuhin. Ya ada nggak orang ke dokter yang paling hebat mati juga? Supaya kita balik aja begitu. Ada, saudara. Ada nggak yang datang sama Yesus terus mati? Nggak ada. Ya, kalau kita balik,
Semua orang yang datang pada Yesus, bahkan yang mati, hidup. Itu kebenaran. Tapi ada Pak, pendeta-pendeta tuh, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya juga mati tuh. Kena penyakit, kena ini. Ya kita nggak perlu menghakimi siapapun. Cuman yang saya percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar, bukan kematian. Jadi Bapak menuduh? Nggak ada menuduh. Ada di all you can eat, di restoran itu ada makanan kesembuhan. Ya saya makan. Orang lain nggak boleh iri. Karena tersedia juga buat dia. Kalau dia nggak mau makan, contohnya apa Pak dia nggak mau makan? Dia bilang makanan itu beracun. Tuhan itu nggak kasih sembuh. Tuhan itu kasih sembuh dan sakit. Ya makanya nggak terima. Tuhan itu juga izinkan kecelakaan. Tuhan juga izinkan kematian. Tuhan juga izinkan bangkrut, perceraian, kehancuran rumah tangga, anak-anak nakal, narkoba. Tuhan mengizinkan juga buat supaya kamu belajar. Itu nggak Alkitab, saya nggak bilang begitu. Saya nggak pernah lihat Yesus itu orang sehat disuruh sini. Sini saya kasih kamu kusta biar kamu belajar sabar. Saya nggak pernah baca begitu dan memang tidak ada. Artinya apa? Justru kita belajar kebenaran. Tuhan Yesus datang supaya kita beroleh hidup, bukan kematian. Beroleh hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Artinya apa? Bukan hanya sehat, kelimpahan sehat. Misalnya. Dimudahkan lagi, tambah kuat. Oh, Pak Melki mau ukur diri sendiri. Enggak, sama saudara. According to his riches in glory. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya seperti itu, udah selesai. Amin. Ya masing-masing belajar. Daud itu menyadari. Kita lihat di 1 Samuel 13 ayat 14. Tuhan sendiri yang ngomong, tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Ini kepada Saul ya, raja sebelum Daud. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Orang bilang, oh Daud itu kenapa disebut a man, orang yang berkenan di hatiku. Kenapa? Ya dia gampang bertobat. Kebanyakan ajaran-ajaran tradisi bilang begitu. Agamawi. Kalau menurut saya, kenapa? Menurut Daud. Ya padahal kebenarannya Daud, ya bukan kebenarannya gini. Orang berdosa juga kalau ditegur taubat tuh. Ya mau Musa, mau Abraham ngatain istrinya saudaranya. Ya siapa aja lah gitu. Berarti bukan spesifik. Tapi kalau orang yang memiliki hati menaruh tabut atau Yesus, gambaran Yesus ini di pusat hidupnya, di pusat negaranya, ya Daud. Makanya Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Kalau Tuhan tinggikan, siapa yang bisa rendahkan? Ya masalahnya, saudara, Daud itu nggak sebentar juga ya. Dari dia sejak mengembalakan kambing domba ayahnya yang 2-3 ekor, dia punya hati, dia lihat di padang Yaar itu. Kok nih tabut main ditaruh di sini aja, nggak ditaruh di Yerusalem? Dia udah mikirin gitu aja, Tuhan bilang ini orang berkenan di hati saya. Saudara dan saya ini sebenarnya yang menaruh di zaman ini, di zaman akhir ini, menaruh Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita. Bukan diri kita sendiri bahkan. Kisah 13 ayat 22. Dikutip ini oleh Rasul. Kisah Rasul yang nulis siapa? Lukas ya. Setelah Saul disingkirkan, sama nih ambil tadi ayat tadi. Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku.
Melakukan apa? Menaruh Yesus di pusat. Saudara dan saya mendengar firman Kristus, firman kasih karunia itu, yang kita harapkan apa? Kita menyerap firman dan menaruh Kristus dalam pusat hidup kita. Kalau kita menaruh Kristus dalam pusat hidup kita, kita menerima kelimpahan kasih karunia. Kita menerima kebenaran hadiah, menaruh Kristus dalam kita, hanya Yesus dan karyanya kan tuh. Karyanya di kayu salib. Kita menaruh itu semua dalam pusat hidup kita. Kita berkuasa dalam hidup. Makanya seperti Daud, jadi raja, reign in life. Kalau kita reign in life, penyakit tidak, kemiskinan tidak, hal-hal buruk, kecelakaan, malapetaka, semua hal yang buruk di dunia ini tidak berkuasa maksudnya atas hidup kita. Pak, masih Pak. Saudara terus saja berdiri. Berkata gini, penyakit nggak bisa. Sakit Pak. Kalau sakit bilang, oleh bilurus saya sembuh. Saya terima 120% lebih baik dari sebelum sakit. Ya kita praktekkan. Karena saya terima dari finish work, dari pekerjaan yang sudah sempurna, selesai. Ya, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Haleluya, ya. Itu saudara dan saya sebenarnya. Ya. Karena kita di gereja yang punya destiny tadi dikatakan, yang punya tujuan pergerakan yang terakhir, Tuhan memulihkan gerejanya. Ya, Pastor Lian tadi sampaikan waktu dia ke New Christian Church, dulu dia hidupnya rasanya penuh masalah gitu. Dan dia cari gereja, dia dapat flyer. Ya, dan dia telepon operator, ya nomor telepon New Christian Church, dia masih ingat. Akhirnya dia datang, tapi dia tetap ke gereja lain, dia bilang. Terus ditanya lagi di orang itu. Ya, di gereja itu. Jadi selalu sampai 3 kali tanda gitu. Ya saya juga bingung juga kenapa waktu 2012 tanggal 1 Januari kok bisa nyasar ke New Christian Church. Ya, pas Vision Sunday. Unceasing fruitfulness, tuh, saya ingat tuh temanya waktu itu. Jadi Tuhan yang taruh. Kalau perlu perjalanan waktu, ya nggak masalah. Yang penting saya makan terus di all you can eat ini. Yang penting saya makan terus kebenaran yang benih yang luar biasa ini. Yang penting kita makan terus sampai ini jadi darah daging mengalir nih di dalam hidup kita. Kalau dibelek, keluarnya kasih karunia gitu. Gak apa-apa saudara. Amin. Ya, balik ke tadi, ke Matius 14. Sekarang kita lihat. Tuhan bilang, jangan takut. Nah, kita terusin ya, Matius 14 ayat 24 sekarang. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Gelap, udah malam, udah sampai jam 3 pagi, sampai mereka terus capek, lelah. Ya, gitu ya, ayat 25, kira-kira jam 3 malam, ya, berarti jam 3 pagi, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ya, Tuhan Yesus itu, dia pikir, wah, Tuhan suruh dia pergi buat ngadepin masalah. Enggak, Tuhan berdoa, Tuhan lihat dari atas bukit, sampai yang paling gelap. Saudara, kadang-kadang kita bertanya, dari tadi ke Tuhan, ini kan dari sore udah sampai jam 3 pagi kita udah capek nih. Tuhan berdoa. Tuhan bersyafaat buat saudara dan saya. Itu di Alkitab bilang gitu. Menjadi intercessor. Kenapa sih Tuhan lama-lamain? Tuhan tepat waktu. Tuhan ada tujuan. Ya tapi kan
Kita kehabisan waktu, keburu tua, keburu habis waktu, keburu begini, keburu gini. Nggak ada. Tuhan di atas waktu. Dia yang menciptakan waktu. Dia Alfa dan Omega, dari kekal sampai kekal. Dan Tuhan menebus kita, dibawa di atas matahari, didudukan bersama-sama dengan Yesus. Kita nggak kehabisan waktu. Nggak bisa, Pak. Kehabisan. Nggak apa-apa. Kita nggak kehabisan waktu. Ya, Kaleb tunggu 45 tahun. Umurnya 85 tahun akhirnya. Dia nggak kehabisan waktu. Dia malah mendapat pewahyuan lebih baru. Dia terima rumah-rumah raksasa, kota-kota raksasa, kebun-kebun raksasa. Pewahyuan yang lebih besar. Dia menerima kompensasi. Penuaannya stop umur 40 tahun. Tuhan nggak terlambat. Tuhan nggak membiarkan perahu murid-murid itu tenggelam, buktinya itu aja. Ya, tapi kan capek, Pak. Udah capek bagian-bagian makanan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang lebih. Ya, nggak masalah, saudara. Itu pengalaman iman aja sebenarnya. Lanjut Tuhan. Ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Takut itu membuat gelap sebenarnya. Udah gelap situasinya, takut lagi. Mereka terima mujizat, 5 roti 2 ikan mereka lihat sendiri, bagi-bagi itu, ambil ke Yesus, bagi lagi, nggak habis-habis. Sampai kenyang dibilang makan, sisanya 12 bakul. Tetap aja takut, saudara. Tapi Tuhan tahu, makanya dia berdoa. Dia berdoa untuk Petrus yang ketakutan juga menyangkal Yesus. Aku berdoa supaya waktu engkau pulih, kau menguatkan teman-teman yang lain, saudaramu yang lain. Tuhan juga berdoa untuk mereka. Ya, lihat Tuhan, dia bilang hantu. Nah, Tuhan bilang apa? Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, shalom tuh. Bahasa Yunaninya tarseo. Ya, artinya be a good cheer. Bersukacita. Tuh sampai begitu tuh. Take courage juga artinya tarseo ini. Ya, jadi teguh gitu. Tenang, shalom, peace, sukacita, be a good cheer itu tarseo ini ya. Ketawain aja itu masalah lah gitu kira-kira. Arahkan pandangnya ke Yesus. Aku ini. Nah, itu berarti aku ini. Ya, lihat ke Yesus kan. Petrus juga lihat tuh. Jangan takut. Kalau Tuhan bilangin aku ini tuh I am. Dia itu kita sering dengar kan, great I am. Aku adalah aku yang besar, yang mengatasi semua. Fear not. I am. Kalau dia tuh bilang I am, gitu ya kan. I besar, M besar. Segala hal yang lain kecil, saudara. I am. M itu artinya now juga. Aku ini. I am. Sekarang. Jangan takut. Artinya apa? Memang secara kasat mata menakutkan. Apa yang mereka alami menakutkan. Benar-benar menakutkan. Tapi Yesus kan terang. Yesus berjalan di atas air itu menyatakan apa? Saya di atas badai. Saya di atas gelombang. Di atas angin. Jalan. Ya. Petrus nggak pakai mikir lagi. Dia melangkah aja kayak begitu. Selama dia lihat Yesus, mandang Yesus. Nah ini yuk, kita berdoa tuh memandang Yesus. Kita mandang terang, nggak tenggelam deh. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu,
Ya sebenarnya dia udah tahu nih Yesus. Ya, masa kalau Tuhan apa bilang kau itu? Ini setan, Tuhan apa hantu? Karena yang lain bilang hantu tadi. Ya, kalau hantu bilang masuk, ya tenggelam dia. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nggak pakai mikir, saudara. Dia nggak pakai mikir, ini berat jenisnya beda. Kalau injak air ya tenggelam, ya nggak pakai mikir. Tapi dia pegangnya apa? Pertama dia pandang Yesus, kedua ya dia dengar. Tuhan bilang apa? Datang. Lanjut, lihat. Jadi pandang Yesus. Kata Yesus, datanglah. Satu kata aja, come. Jadi ketika kita itu memandang Yesus, kita menceritakan di dalam doa, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita perkatakan kebenaran, kita firman, pasti Tuhan berkata. Karena nggak usah bilang gini, tapi Pak, Bapak dengar suara Tuhan, saya enggak. Saya enggak peka. 7 langkah mendengar suara Tuhan. Saya nggak sampai tuh Pak begitu. Itu salahnya mikirnya begitu. Domba-dombaku mendengar suaraku, selesai udah. Saudara domba ya pasti dengar. Kan dengar harus audible. Tuhan bilang, dia mati, damai sejahtera pergi ke kiri, ya ke kiri aja udah. Oh nggak bisa Pak. Orang yang kudus harus dengar suara Tuhan. Si Kain baru bunuh Habil, dia dengar suara Tuhan. Kain, di mana saudaramu Habil? Mau Bapak bilang, jadi bikin dosa dulu biar dengar suara Tuhan. Ya enggak, saya cuma bilang gini. Bukan kepekaan kuping kita, bukan soal kitanya gitu mendengar suara Tuhan. Tuhan mau bicara sama semut juga bisa gitu. Yang hebat yang bicara sama semut. Paham saudara? Artinya saudara cuma bilang gini, Tuhan saya anak. Tuhan dah gembala saya dombamu. Tuhan ini kemana Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang kau kerjakan di dalam saya? Silakan Tuhan. Maka Petrus turun dari perahu, nggak mikir. Saudara kalau udah Tuhan bilang datang ya datang udah. Dan berjalan di atas air. Ya mendapatkan Yesus. Artinya apa? Matanya tertuju kepada Yesus. Dia hanya tenggelam waktu dia lihat gelombang, dia lihat angin, suara angin, dia lihat air. Dia mengalihkan pandangnya, udah gitu aja. Dan itu juga Tuhan tolong. Saudara, kita belajar dari hal-hal itu. Ya. Waktu kita look unto Jesus, memandang Yesus, Bapa memberikan segalanya. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Sampai dibuka tuh ya. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengadakan segala sesuatu, all things freely, all things, ya, mengaruniakan itu cuma-cuma, give us all things cuma-cuma kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ya kita dengar 2 minggu yang lalu, ini pertanyaan retoris yang meneguhkan aja. Saudara tinggal bercita, amin Tuhan saya percaya. Kita cuma terima aja. Yang percaya katakan amin. Ya, dia bilang, wah saya nggak punya iman begini, nggak punya iman begitu. Tuhan cuma bilang gini, Ibrani 12 ayat 2, ayat terakhir. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, untuk memandang Yesus, beholding Jesus. Yang memimpin kita dalam iman. Ya, bahasa Inggrisnya the author of our faith. And the finisher, dan membawa iman kita. Nah, itu kan ke bahasa Indonesia aja dulu. Bawa iman kita itu pada kesempurnaan, the finisher of our faith. Sampai iman Kristus. Itulah yang kita percaya, itu kayu salib sebenarnya. Finish work. Yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Dia sukacita rela menderita gitu, supaya kita sukacita, maksudnya begitu. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Makanya dia ditinggikan. Kita didudukan bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Makanya itu yang kita pandang.
Itu yang kita lihat, itu yang kita teguh berdiri, itu yang kita teguh percaya. Tuhan Kristus itu akan memimpin iman. Iman itu tangan terbuka menerima, percaya, menerima. Ya, membawa iman kita kepada karya Yesus, kesempurnaan, finish work. Kayak bahasa Inggrisnya bilang the author, pengarang, ya, looking unto Jesus, the author, penulis dan finisher of our faith. Iman Kristus, saudara bisa bilang begitu juga. Ya, saudara nggak perlu takut. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, ya, kasih Tuhan nggak pernah gagal. Ya, kita lebih dari pemenang di dalam Kristus. Kita terima semua supply-nya yang luar biasa. Saya mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya dengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ikuti saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih. Saya percaya Tuhan, saya menerima semua yang Tuhan Yesus kerjakan. Saya menerima, tangan terbuka menerima suplai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Amin ya. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita malam hari ini. Yang sudah dibasuh dengan air yang jernih, air yang murni. Dan kita diseka dengan kain lenan halus yang putih bersih. Kita terima semua karya Yesus. Kita mengingat karya Yesus. Karena Tuhan Yesus yang bilang melalui Rasul Paulus, ya, sebagai rasul prematur, dia katakan, sebab apa yang kuteruskan kepadamu. Ini Paulus yang bilang, dia bukan murid yang 12 ya. Dia rasul setelah kebangkitan Yesus. Terima dari Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan ambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita terima. Kita discern. Ya, Alkitab katakan mengakui aja tubuh Kristus. Orang yang gak terima karena gak mengakui, udah gitu aja. Bahwa tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh. Sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulang yang menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung antara bumi dengan langit, menanggung kutuk, penyakit, murka, semua yang buruk dalam kehidupan kita. Ditanggung semua, diserap habis. Gak ada sisa buat kita. Kita hanya rest, bersandar di dadanya, kemurahan, kebaikannya, kasihnya. Dan berkata, Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi. Sekarang ini, sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos. Dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambat karena di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good, sukses, berhasil dan beruntung. Kita makan daging paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup mana sorgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memberikan kita dari hukum dosa dan hukum maut, semua kutuk. Saudaraku yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan,
ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kepala sehat Kristus, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Karena perkatakan apa yang saudara mau terima. Mata Kristus, telinga Kristus, hidung Kristus, mulut, jantung, paru-paru, ginjal, limpa, hati, pencernaan, semua. Tulang-tulang, otot-otot, saraf-saraf, kulit. Apa ada rambut dari ujung rambut ujung kaki. Kandungan. As he is, so are we in this world. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita diampuni dan dibenarkan sepenuhnya. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Pewaris, jadi bayar. Pewaris Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isi, yang kita tidak bangun, kita tidak isi, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Air bicara apa? Kemakmuran kita dengar minggu lalu. Ya, yang tidak kita gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita yang tidak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus yang berlimpah-limpah dalam bejana tanah liat ini. Kita memilikinya. Gandum, jelai, kita makan, tidak perlu berhemat, nggak ada yang miskin, saudara, nggak ada yang kurangan makan. Kita mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran di bawahnya. Kita mewarisi berkat Abraham. Kita milik Kristus, keturunan Abraham, berhak menerima janji-janji Allah. Kita mewarisi golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Ya, semua karisma, semua janji, semua berkat Tuhan se-Alkitab. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasi kita mengucap syukur? Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini saudara, kita mengucap syukur.